Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Chandra Firmansyah, NPM 2031050060. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di program studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial, yang dimana penjelasan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan di semester 6. Baik, tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu interaksi sosial dan juga kelompok sosial. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai interaksi sosial, di mana kata interaksi sendiri itu berasal dari kata interact atau action, di mana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu ke individu yang lain maupun ke kelompok yang lain atau organisasi yang lain, di mana timbal balik tersebut mendapatkan kilas balik, di mana kita mendapatkan istilahnya berkomunikasi, itu termasuk interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, diantaranya menurut tokoh Haborner dalam bukunya Sosial Psikologi memberikan rumusan interaksi sosial, di mana ia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi atau mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya, ataupun sebaliknya. Kemudian menurut Gilin and Gilin pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antara kelompok orang dan orang per orang dalam kelompok. Kemudian interaksi sosial sendiri merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, interaksi sosial antara individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, mengucapkan say hi, atau saling berbicara, bahkan mungkin berkelahi. Berkelahi pun termasuk ke dalam interaksi sosial. Aktivitas semacam ini merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok terjadi antara kelompok lazim juga terjadi di dalam masyarakat. Interaksi tersebut terjadi secara lebih menyolok apabila terjadi pertentangan antara kepentingan orang-orang dan dengan atau kepentingan kelompok lain. Tentunya interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat menyurat. Yang kedua yaitu komunikasi, di mana sebagai salah satu syarat dari interaksi sosial.
Karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, maupun baik itu gerakan fisik, pembicaraan, ataupun sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan atau kerjasama. Kerjasama sendiri adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian bentuk yang kedua yaitu akomodasi, adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semulanya saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga ada akulturasi, di mana penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua budaya yang berbeda, di mana budaya yang sebelumnya sudah baik, kedatangan budaya yang lain dan disatu padukan menjadi budaya yang lebih baik lagi. Itu disebut dengan akulturasi. Kemudian yang terakhir ada asimilasi, adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana sebelumnya kita membahas tentang interaksi yang asosiatif, sekarang kita membahas mengenai interaksi sosial disosiatif, di mana interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik atau perpecahan, baik individu maupun kelompok. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah kompetisi. Mengapa kompetisi masuk ke dalam interaksi sosial? Karena orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan yang dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya bentuk fisik. Nah, dengan begitu terjadinya interaksi sosial antara individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian adanya kontravensi. Bentuk interaksi sosial berupa sikap menentang dengan tersembunyinya agar tidak adanya persilihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam kontravensi, yaitu kontravensi umum, sederhana, insentif, rahasia, dan taktis. Ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham atau kepentingan antara individu atau kelompok, di mana konflik sosial ini menjadi suatu, bisa dikatakan sebagai interaksi, di mana adanya perbedaan pendapat mengakibatkan interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dengan begitu dapat disimpulkan ciri-ciri interaksi sosial itu sendiri, yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang karena kita membutuhkan timbal baliknya. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi, di mana kita mengucapkan sesuatu dan tereaksi apa yang mereka ucapkan tentang aksi kita. Kemudian yang kedua adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, baik itu bahasa, gerak tubuh, ataupun yang lainnya. Dalam interaksi sosial juga itu mengenal dimensi ruang atau waktu, di mana yang kita bahas ini masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Dan yang terakhir
ciri yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Jadi interaksi ini memiliki tujuan untuk yang asosiatif atau disasosiatif. Baik, karena interaksi sudah kita bahas mulai pengertian, ciri-ciri, bentuk-bentuknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial itu sendiri adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya yang saling berinteraksi, di mana masih berlanjut dengan materi kita yang sebelumnya. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Definisi atau ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukamto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Paul B. Horton dan Kester L. Huhn, istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dan menurut George Hormes, kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal dan balik. Menurut Surjono Sukamto, suatu himpunan manusia dikatakan kelompok sosial apabila memenuhi syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok itu tergantung kepada kesungguhan para anggotanya dalam melaksanakan perannya. Yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Keempat, memiliki kepentingan bersama. Dan yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi di antara anggota kelompoknya. Jika tidak memenuhi kelima syarat tersebut, maka dapat dipastikan itu hanya sebuah interaksi biasa, tidak termasuk ke dalam kelompok sosial. Adapun ciri-ciri kelompok sosial yang secara umum bisa kita pahami yaitu memiliki struktur sosial, memiliki norma-norma sosial, memiliki faktor terdekat, dan adanya interaksi. Itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kelompok sosial, di mana sebelumnya kita telah membahas pengertiannya dan syarat-syaratnya. Tentu ada proses yang harus dilalui dalam pembentukan kelompok sosial, di mana ada faktor yang mendorong timbulnya kelompok sosial. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup, di mana manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, tentunya manusia bisa membuat kelompok sosial. Kemudian faktor yang kedua adalah dorongan untuk meneruskan keturunan. Cara berkelompok tentunya kita akan memikirkan bagaimana sih kehidupan selanjutnya akan diteruskan atau tidak. Dan faktor pendorong yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian selanjutnya dasar pembentukan kelompok sosial. Kesatuan genealogis atau faktor keturunan, kesatuan religius, kesatuan teritorial atau community, kesatuan kepentingan atau asosiasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antar anggota. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog yang bernama Emile Durkheim
Beliau juga salah satu tokoh sosiologi di mana ia mengatakan adanya solidaritas mekanik. Apa sih itu solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik itu sendiri adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif, serta belum mengenal adanya pembagian kerja antara para anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu solidaritas organik, di mana solidaritas organik ini adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggotanya. Selanjutnya, klasifikasi kelompok berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Klasifikasi ini diperkenalkan oleh Ferdinand Tönnies. Yang pertama yaitu Gemeinschaft atau paguyuban, adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat dan intim. Yang kedua yaitu Gesellschaft atau patembayan, yaitu kehidupan publik yang bersifat sementara dan semu. Di mana perbedaan ini sangat jelas ya, di mana paguyuban itu ikatannya erat dan intim, sedangkan patembayan adalah bersifat sementara dan semu. Yang ketiga yaitu berdasarkan identifikasi diri, di mana ada yang in group dan out group. Selanjutnya, kelompok berdasarkan hubungan di antara para anggotanya. Yang pertama ada kelompok primer, adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan saling mengenal dan memiliki persamaan kebersamaan. Yang kedua, tentunya jika ada primer, ada juga yang sekunder, yaitu kelompok sosial yang berbentuk karena adanya kepentingan yang sama, sehingga kerjasama didasarkan pada hitungan untung dan rugi. Jadi kelompok ini mutlak dari kepentingannya, ingin mencari untung ataupun rugi, seperti itu. Kemudian klasifikasi kelompok berdasarkan sistem hubungan. Yang pertama, kelompok yang formal, di mana kelompok yang memiliki sistem hubungan yang sengaja diciptakan. Jadi kelompok ini emang benar-benar sengaja diciptakan sehingga unsur-unsur di dalamnya atau suatu organisasi merupakan bagian-bagian fungsional yang berhubungan. Kemudian kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi bersifat erat dan intim. Kemudian menurut Robert Bierstadt, kelompok ini memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial di antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstadt kemudian memberikan kelompok menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Baik, saya ulangi. Kelompok statistik yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Contoh, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan, di mana ya kelompok itu tidak terorganisir dan tidak memiliki hubungan sosial karena masih berumur 10-15 tahun. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Kemudian kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Misalnya kelompok pertemuan ataupun kelompok kerabat, seperti itu. Yang terakhir, kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial,
kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contohnya negara maupun sekolah itu termasuk kelompok yang asosiasi. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai interaksi sosial dan juga kelompok sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.